Saudara, sudahkah kita mendengar sebuah semboyan kuno dari tradisi Kristen, Orahit Labora? Mari kita akan pelajari pada saat ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada saat ini siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Urapi kami semua dan jamalah hati kami agar supaya firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Orahit Labora adalah sebuah semboyan kuno dari tradisi Kristen yang berasal dari biara Benediktin, yang artinya berdoa dan bekerja. Jangan diputar. Berdoa dan bekerja, bukan bekerja dan berdoa, tapi berdoa dan bekerja. Hidup orang percaya bukan hanya soal doa, tetapi juga tentang kerja. Ataupun sebaliknya, bukan hanya kerja keras, tapi juga doa yang sungguh-sungguh. Sehingga berdoa dan bekerja, keduanya berjalan seimbang, seperti dua sayap burung yang membuat kita bisa terbang. Dan saudara-saudara, mengapa orang Kristen harus melakukan dan mempraktikkan Orahit Labora? Yang pertama, doa tanpa kerja adalah iman yang mati. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Banyak orang hanya berdoa, tapi tidak mau bekerja atau bertindak. Banyak orang yang mereka meminta rezeki, tapi malas bekerja. Mereka meminta kesembuhan ketika sakit, tapi tidak menjaga kesehatan. Orang meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi tidak mau berusaha. Sehingga doa tanpa kerja hanyalah angan-angan semata. Yang kedua, kerja tanpa doa adalah kesombongan. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara-saudara, ada orang yang rajin bekerja, tapi tidak pernah berdoa. Mereka merasa semua karena kepandaian dan karena kekuatan mereka secara pribadi. Karena mereka merasa mereka sudah mendapatkan pendidikan yang tinggi, bahkan mereka itu merasa tubuh mereka itu kuat, sehingga mereka merasa bahwa mereka berhasil oleh karena kekuatan mereka sendiri. Padahal tanpa penyertaan Tuhan, semua kerja keras bisa sia-sia. Jelaslah firman Tuhan berkata tadi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya, semuanya harus kita ingat. Itu dalam keberhasilan kita, karena Tuhan semuanya. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu melakukan ini? Oleh karena akan memberikan keseimbangan dalam hidup kita. Orahit Labora, berdoa dan bekerja, akan menjadikan hidup kita seimbang. Dalam kehidupan rohani itu harus kita buat agar supaya seimbang. Kolose pasal 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, saudara-saudara, doa memberi kita arah dan kekuatan. Sedangkan kerja adalah bentuk ketaatan atau kesetiaan kita dan tanggung jawab kita. Dan doa menghubungkan kita dengan sumber segala berkat. Dan kerja adalah saluran berkat itu bagi dunia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita perhatikan saat ini dalam kehidupan kita? Manakala kita sudah berdoa dan bekerja Orahit Labora itu, ada hasilnya. Apa hasil
jika kita mempraktekkan orait labora. Ini yang paling penting, harus kita perhatikan. Apa hasilnya ketika kita berdoa dan bekerja? Jika kita melakukan orait labora, maka ini kita jadikan bukan hanya sekedar semboyan yang seringkali kita dengar atau kita sebutkan dengan gamblang, orait labora. Tapi jadikan ini sebagai gaya hidup kita, sebagai orang-orang Kristen yang sejati. Jadikanlah ini orait labora menjadi gaya hidup kita. Dimanapun kita berada, bahkan apapun yang kita peroleh, jadikanlah orait labora, berdoa dan bekerja sebagai gaya hidup kita semua. Karena apabila kita tidak melakukan ini, maka kalau hanya kita berdoa tanpa kita bekerja, akan menjadikan kita sebagai orang yang malas. Mengapa? Oleh karena kalau hanya berdoa dan mengharapkan berkat dari Tuhan, itu tidak masuk di akal. Kita harus berdoa dan bekerja. Dan kalau kita tidak berdoa dan bekerja, akan menjadikan kita menjadi malas. Dan juga kita harus bekerja. Karena bekerja tanpa doa akan menjadikan kita ini sombong. Kalau saja kita sudah kerja, sukses besar yang kita peroleh, maka kita akan membanggakan diri kita sendiri. Bahkan kita akan menjadi sombong dan kita bisa melupakan Tuhan. Oleh sebab itu, dengan berdoa dan bekerja akan menjadikan kita orang yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan iman. Kita akan menjadi orang yang kuat dan kita akan menjadi orang yang rendah hati. Allah menginginkan kita menjadi orang yang rendah hati. Karena kenapa kita bisa rendah hati? Oleh karena kita menyadari semua keberhasilan, pencapaian kita peroleh bukan oleh karena kekuatan kehebatan kita, tapi itu oleh karena Tuhan yang menolong kita. Dan bukan cuma sampai di situ. Bila mana kita akan menjadi orang yang kuat, orang yang rendah hati, dan kita juga akan berbuah. Kita akan berbuah kebenaran, kebahagiaan yang sejati akan menjadi milik kita dan akan menjadi orang yang taat dan teristimewa. Kita akan lebih setia kepada Tuhan. Sampai hari Maranatha Tuhan datang, kita akan menjadi orang-orang yang lebih setia, lebih bahagia, dan diberikan jaminan kepada kita semua. Bila Tuhan Yesus datang, pasti kita akan setia dan disiapkan untuk menerima upah hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua menjadi harapan dan doa kita bersama. Amin. Saudara-saudara, untuk itu saya mengundang kembali kita untuk kita berdoa mengakhiri firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, terima kasih untuk pelayanan firman-Mu. Kami sudah terima bersama-sama. Jadikanlah kami semua sebagai anak-anak Tuhan yang terus berdoa dan bekerja dalam setiap profesi kami. Sehingga apapun pencapaian yang kami peroleh, kami percaya itu oleh karena Tuhan yang telah menolong kami semua. Kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang kuat berdiri dalam iman kami. Dan menjadi umat-umat yang lebih rendah hati dan lebih setia taat kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.